DPRD Kabupaten Lebak merupakan salah satu bangunan bersejarah yang masih bertahan hingga saat ini di pusat kota Rangkas Bitung. Keberadaan bangunan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika sejarah kolonial, khususnya perkembangan industri perkebunan pada awal abad ke-20 di wilayah Banten. Melalui pendekatan historis, penelitian ini berupaya menelusuri kembali jejak masa lalu, membaca ulang makna, dan memahami perjalanan sebuah bangunan yang kini dikenal sebagai kantor DPRD Kabupaten Lebak. Pada awal abad ke-20, bangunan ini berfungsi sebagai kantor administrasi kontrak perkebunan milik perusahaan Belanda yang bernama Namelijk Penneschap Kulturmaatschappij Nutsjesala yang didirikan pada tahun 1908 di Den Haag. Secara arsitektural, bangunan ini mengusung gaya Indis yang merupakan perpaduan antara arsitektural Eropa dan adaptasi terhadap lingkungan tropis di Indonesia. Benah bangunannya berbentuk huruf E, yang dimana dirancang untuk menciptakan sirkulasi udara yang optimal, sementara penggunaan jendela jalusi, dinding masonry yang tebal, serta orientasi bangunan ke arah utara menunjukkan perhatian terhadap kondisi iklim lokal di Rangkas Bitung. Memasuki masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 hingga 1945, bangunan ini mengalami perubahan fungsi menjadi bagian dari sistem administrasi militer yang digunakan untuk mendukung mobilisasi sumber daya bagi kepentingan perang. Setelah Indonesia merdeka, terjadi perubahan besar dalam kepemilikan aset-aset kolonial. Pada periode 1957 hingga 1958, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan milik Belanda melalui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958. Bangunan ini kemudian menjadi bagian dari pengelolaan perusahaan negara yang terus mengalami reorganisasi hingga akhirnya terintegrasi dalam struktur PTPN 8 sebagai bagian dari pengelolaan perkebunan negara di Jawa Barat dan Banten. Seiring perkembangan waktu, bangunan ini mengalami perubahan fungsi dari pusat administrasi perkebunan menjadi kantor pemerintahan daerah yang hingga akhirnya digunakan sebagai kantor DPRD Kabupaten Lebak seperti yang terlihat saat ini. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui tahapan metode historis, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber data berasal dari arsip, literatur, serta wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan bangunan ini. Kemudian hasil wawancara menunjukkan bahwa bangunan ini tidak hanya memiliki nilai historis, tetapi juga menjadi simbol pemerintahan serta bagian dari kehidupan sosial masyarakat. Perubahan fungsi bangunan mencerminkan transformasi dari sistem kolonial menuju sistem pemerintahan modern, yaitu pemerintahan Indonesia. Pada tahun 2025, bangunan ini secara resmi ditetapkan sebagai cagar budaya melalui keputusan Bupati Lebak.